Selamat datang dalam video presentasi Proyek Pengembangan Sistem Informasi untuk Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan progres pengembangan 3 sistem utama, yaitu Sistem Informasi Pemantauan, Sistem Informasi Evaluasi, dan Sistem Informasi Advokasi. Presentasi ini disusun berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pihak KND dan dianalisis menjadi bentuk sistem informasi digital. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Anwi Haikal. Di sini saya bertugas menyusun use case diagram, dokumentasi, dan lain-lain. Oke, di sini dengan saya Muhammad Ilham Abdul Halim, saya bertugas membuat use case skenario, dokumentasi, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Nova Eka Putra Pratama. Saya bertugas untuk membuat activity diagram dan dokumentasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan alasan memilih wawancara ke KND atau Komisi Nasional Disabilitas. Nah, jadi di sini kami memilih Komisi Nasional Disabilitas sebagai objek wawancara karena KND memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang setara dengan kementerian, KND berhubungan dengan banyak pihak, mulai dari kementerian lain, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas. Hal ini membuat KND memerlukan sistem informasi yang efektif untuk mendukung tugasnya. Melalui wawancara ini, kami ingin memahami alur kerja dan sistem yang digunakan di KND, terutama yang berkaitan dengan sistem kearsipan, pengelolaan, dokumen, hingga pelaporan, agar kami dapat menemukan celah yang bisa ditingkatkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Sebelum mulai perancangan sistem, kami melakukan wawancara dengan perwakilan dari Komisi Nasional Disabilitas. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa KND saat ini belum memiliki sistem informasi internal yang mandiri. Selain itu, banyak proses komunikasi yang dilakukan secara non-digital melalui disposisi manual atau aplikasi percakapan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu menunjang tugas-tugas KND secara lebih efisien dan terintegrasi. Ada yang satu jalur ya. Baktinya itu spesial khusus. Doanya itu kurang kali udah mahal kan entah tuh ya sekarang. Ada. Iya dengan polisi. Dia kemarin pengen mengambil. Sabtu dekat dia di video gitu. Oh, soal di sini apa balik lagi? Kalau soal ini nanti kondisional dari sini ini Pak. Beres ini. Perkenalkan, nama saya Anwi dari kampus UTB dan ini akan saya Ilham Halim. Oke. Jadi di sini tuh Anwi tuh pengen wawancara tentang sistem informasi yang ada di diperkenalin dulu. Assalamualaikum, mohon maaf ya karena dengan Muhammad Ibrahim, rekannya Awi. Oke. Ibu, ini di sini saya tuh mau wawancara tentang. Oke, gimana? Ya. Gimana Anwi, diulang? Bu nanti boleh perkenalan dulu. Oh, KND ya. Oke. Iya, terima kasih. Selamat malam semuanya ya. Anwi sama Halim. Iya, Bu. Oke, Ibu bekerja di Komisi Nasional Disabilitas ya, alamatnya di Jakarta. Jadi Komisi Nasional Disabilitas itu disingkat KND atau Komnas Disabilitas ya, sama seperti kalau pernah dengar Komnas HAM ya.
Komnas Anak, Komnas Perempuan. Nah, ini Komnas Disabilitas. Jadi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tetapi khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, Ibu sebagai ketua juga merangkap sebagai anggota, di mana tugas dari Komisi Nasional Disabilitas itu adalah melakukan pemantauan, evaluasi, advokasi atas upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Ada 4 fungsi dari Komisi Nasional Disabilitas. Pertama, menyusun rencana kegiatan Komisi Nasional Disabilitas dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Kedua, melakukan advokasi atas hal yang sama ya. Kemudian melakukan evaluasi, dan terakhir melakukan kerjasama. Nah, Komisi Nasional Disabilitas itu memantau, mengevaluasi, mengadvokasi seluruh kementerian yang ada di Indonesia, kemudian seluruh pemerintah daerah. Ya, jadi pemerintah daerah itu kan ada provinsi, kemudian ada kabupaten, kota. Nah, itu tugas dan fungsi KND ya. Nah, di sini saya bagian menjelaskan hasil wawancara dengan KND. Berdasarkan hasil wawancara, kami memetakan kebutuhan sistem ke dalam 3 bagian utama. Yang kesatu atau yang pertama yaitu pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan disabilitas. Yang kedua, evaluasi program atau kegiatan yang telah dilakukan KND. Yang ketiga, advokasi dan penyusunan strategi komunikasi ke publik atau lembaga lain. Dengan 3 fokus ini, kami membagi sistem informasi KND ke dalam 3 sistem terintegrasi yang akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian sistem informasi pemantauan. Pada sistem informasi pemantauan, proses dimulai dari penetapan fokus pemantauan oleh ketua, kemudian dilanjutkan oleh tenaga ahli yang mengatur indikator pemantauan sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Sekretariat bertugas menginput data pemantauan, sedangkan komisioner memiliki peran dalam memverifikasi data yang masuk. Setelah data terverifikasi, sekretariat juga dapat melakukan proses generate laporan hasil pemantauan yang menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut. Nah, di sistem kedua ini yaitu sistem informasi evaluasi berfungsi untuk mengukur efektivitas dan dampak dari kebijakan atau program terkait disabilitas. Proses dimulai dari ketua yang menentukan parameter evaluasi dan dilanjutkan oleh sekretariat yang menginput data. Tenaga ahli akan melakukan proses perhitungan dan analisis evaluasi terhadap data yang masuk. Hasil evaluasi dapat diakses oleh komisioner dan ketua untuk kemudian ditinjau dan disetujui. Persetujuan laporan evaluasi berada di tangan ketua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas validasi akhir. Kali ini saya akan menjelaskan sistem informasi advokasi. Sistem advokasi memiliki proses yang dimulai dari perumusan strategi advokasi oleh ketua, yang dilanjutkan dengan kegiatan analisis oleh tenaga ahli. Sekretariat bertugas mengelola materi advokasi dan memastikan dokumen yang akan digunakan telah disiapkan dengan baik. Koordinasi dengan stakeholder eksternal menjadi tanggung jawab staf khusus. Terakhir, dokumen advokasi yang sudah selesai akan disetujui oleh komisioner untuk memastikan kesesuaian isi dengan prinsip-prinsip advokasi KND. Oke, di sini saya akan menjelaskan use case bagian sistem informasi pemantauan. Di sini ada 4 aktor, ada ketua, komisioner, tenaga ahli, dan sekretariat. Pertama, ketua berasosiasi dengan use case menetapkan fokus pemantauan. Selanjutnya ada komisioner berasosiasi dengan verifikasi data pemantauan. Lalu di sebelah kanan ada tenaga ahli berasosiasi dengan use case atur indikator pemantauan, dan sekretariat berasosiasi dengan 2 use case, yaitu input data pemantauan dan generate laporan pemantauan. Nah, di sini sistem informasi evaluasi di sini aktornya ketua yang melakukan tentukan parameter evaluasi. Yang kedua ada setujui laporan evaluasi. Nah,
Seterusnya ada aktor sekretariat, yaitu melakukan input data evaluasi. Yang ketiga ada tenaga ahli melakukan hitung dan analisis evaluasi. Nah, untuk komisioner dan juga ketua mempunyai kegiatan yang sama, yaitu lihat hasil evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi advokasi. Di sini ada 5 use case. Yang pertama, rumuskan strategi advokasi, yaitu oleh ketua. Yang kedua, itu analisis data advokasi, yaitu oleh tenaga ahli. Yang ketiga, disetujui dokumen advokasi, yaitu oleh komisioner. Yang keempat, ada kelola materi advokasi, yaitu oleh sekretariat. Yang kelima, koordinasi dengan stakeholder, yaitu oleh staf khusus. Yang pertama ada sistem informasi pemantauan. Di sini sama aktornya ada 4. Yang pertama tuh ketua KND melakukan lihat dashboard pemantauan. Di sini saya menambahkan dashboard ya. Lalu berikutnya ada komisioner melakukan interaksi dengan verifikasi temuan pemantauan, lalu lakukan FGD untuk validasi. Berikutnya ada sekretariat, yaitu menginput data pemantauan dan generate laporan pemantauan. Lalu yang terakhir ada tenaga ahli, yaitu mengatur indikator pemantauan dan buat indikator HAM. Oke, di sini saya akan membacakan use case skenario-nya dan activity diagramnya. Yang pertama ada use case lihat dashboard pemantauan. Untuk levelnya itu high dan tipenya adalah main case. Aktor yang berinteraksi atau berasosiasinya yaitu primary aktor ketua KND. Stakeholdernya ketua KND ingin melihat hasil pemantauan secara ringkas dan real time. Brief deskripsinya, ketua KND mengakses dashboard untuk memantau progres dan temuan dari aktivitas pemantauan. Triggernya, ketua KND membuka sistem dashboard pemantauan. Untuk relasinya, berasosiasinya dengan ketua KND saja. Lalu untuk activity diagramnya atau normal flow of event-nya, yang pertama tuh ketua masuk ke sistem, lalu membuka menu dashboard pemantauan. Sistem mengambil menampilkan data terkini dalam bentuk grafik atau tabel. Ketua melihat ringkasan data dan ketua dapat menyimpan hasil atau melakukan ekspor laporan visual. Yang kedua ada use case atau atur indikator pemantauan. Untuk levelnya sama high dan tipenya main case. Primary aktornya tenaga ahli. Lalu stakeholder dan interestnya tenaga ahli ingin menyusun indikator pemantauan sesuai metodologi. Untuk relasinya hanya berasosiasi dengan tenaga ahli. Lalu activity diagramnya atau normal flow of event-nya, tenaga ahli masuk ke sistem, lalu akses menu pengaturan indikator, setelah itu menambah atau mengubah indikator. Dan yang terakhir yaitu simpan dan sistem menyimpan konfigurasi. Lalu yang berikutnya ada buat indikator HAM. Lalu yang berikutnya ada use case buat indikator HAM. Untuk levelnya sama high dan tipenya main case. Primary aktornya tenaga ahli. Lalu di sini ada stakeholder dan interestnya. Tenaga ahli perlu menyusun indikator khusus untuk isu HAM tertentu. Untuk relasinya hanya berasosiasi dengan tenaga ahli. Lalu yang terakhir itu activity diagramnya atau normal flow of event-nya. Tenaga ahli masuk ke sistem, memilih menu buat indikator HAM, lalu mengisi form indikator nama, deskripsi, referensi HAM, dan target. Lalu simpan ke sistem. Lalu yang berikutnya ada use case input data pemantauan, levelnya high, tipenya main case, primary aktornya sekretariat, stakeholder dan interestnya sekretariat bertugas memasukkan data lapangan ke sistem. Lalu untuk relasinya hanya berasosiasi dengan sekretariat. Lalu
Lalu activity diagramnya dan normal flow of event-nya. Sekretariat masuk ke sistem, pilih menu input data pemantauan, masukkan data yang berisikan wilayah, indikator, hasil, sumber. Dan yang terakhir, klik simpan dan sistem menyimpan ke database. Berikutnya ada generate laporan pemantauan. Untuk levelnya high, sini primary aktornya sekretariat, tipenya main case, dan hanya berasosiasi dengan sekretariat. Untuk activity diagramnya atau normal flow of event-nya, sekretariat masuk ke sistem, pilih menu generate laporan, pilih periode dan wilayah, lalu sistem mengolah data dan menampilkan preview laporan. Yang terakhir, sekretariat mengunduh atau cetak laporan. Berikutnya ada use case verifikasi temuan pemantauan. Untuk levelnya high, tipenya main case, primary aktornya komisioner, dan yang berasosiasinya hanya komisioner. Di sini normal flow of event-nya atau activity diagramnya. Komisioner masuk ke sistem, pilih menu verifikasi temuan, lalu lihat daftar data belum diverifikasi, dan yang terakhir tandai valid atau beri catatan perbaikan. Berikutnya ada use case lakukan FGD untuk validasi. Untuk levelnya high, tipenya main case, primary aktornya komisioner, dan yang berasosiasi hanya komisioner dan ketua. Untuk normal flow of event-nya, komisioner masuk ke sistem, pilih menu jadwal FGD, buat agenda dan undang peserta, yaitu ada tenaga ahli, sekretariat, stakeholder, dan lakukan FGD via online atau input hasil diskusi manual. Dan yang terakhir, simpan hasil validasi ke sistem. Di sini saya akan membacakan use case sistem informasi evaluasi yang sudah diperbarui. Aktornya yaitu ketua KND yang mempunyai kegiatan lihat dashboard evaluasi. Yang kedua ada menyetujui laporan evaluasi. Seterusnya ada aktornya yaitu komisioner yang mempunyai kegiatan review data evaluasi. Terusnya ada sekretariat mempunyai kegiatan input data evaluasi dan juga generate laporan evaluasi. Yang terakhir ialah aktornya tenaga ahli yang mempunyai kegiatan analisis evaluasi dan hitung indikator. Yang use case kedua dari tenaga ahli yaitu buat rekomendasi kebijakan. Nah, di sini saya akan bacakan use case skenario-nya tentang informasi evaluasi. Yang ke satu use case name-nya ialah lihat dashboard evaluasi, importer level high, use case type-nya main case, primary aktornya yaitu ketua KND, terus ada stakeholder and interest-nya. Ketua KND ingin memantau progres dan hasil evaluasi melalui visualisasi. Brief description-nya yaitu ketua KND melihat tampilan evaluasi berupa grafik, tabel, atau indikator kinerja. Triggernya yaitu ketua membuka sistem untuk mengecek data terbaru. Relationship-nya ialah association-nya ketua lihat dashboard evaluasi. Normal flow and event-nya yaitu ketua masuk ke sistem, memilih menu dashboard evaluasi, sistem menampilkan data grafik berdasarkan waktu, indikator, dan capaian. Ketua menyaring data sesuai wilayah atau periode tertentu. Nah, yang kedua yaitu use case name. Use case-nya yang kedua yaitu menyetujui laporan evaluasi. Importer levelnya yaitu high, primary aktornya yaitu ketua KND, stakeholder and interest-nya yaitu ketua KND perlu mengarahkan laporan evaluasi sebelum dipublikasikan. Brief description-nya yaitu ketua KND meninjau laporan yang sudah dikompilasi dan memberi persetujuan. Triggernya laporan sudah selesai dibuat oleh sekretariat. Relationship-nya yaitu association ketua menyetujui laporan evaluasi. Normal flow and event-nya yaitu ketua masuk ke sistem, memilih menu persetujuan laporan evaluasi, terus melihat daftar laporan yang menunggu persetujuan, lalu membaca dokumen laporan, membaca ringkas, lalu klik setuju.
Case yang ketiga yaitu input data evaluasi. Important levelnya itu high, use case type-nya main case. Primary aktornya itu sekretariat, stakeholder and interest-nya yaitu sekretariat bertanggung jawab atas entry data dari lapangan atau survei. Brief description-nya yaitu sekretariat memasukkan hasil evaluasi ke sistem. Trigger-nya yaitu data telah dikumpulkan dari sumber lapangan. Relationship-nya ialah association, sekretariat, input data evaluasi. Normal flow and event-nya yaitu sekretariat masuk ke sistem, lalu pilih menu input data evaluasi, lalu memasukkan data sesuai indikator, wilayah, waktu, nilai, dan catatan. Lalu klik simpan, sistem menyimpan database. Selanjutnya ialah generate laporan evaluasi. Important levelnya itu high, use case type-nya itu main case, primary aktornya sekretariat. Stakeholder and interest ialah sekretariat perlu menyusun laporan dari data evaluasi untuk pimpinan. Brief description-nya ialah sistem mengompilasi data menjadi laporan evaluasi. Trigger-nya yaitu data sudah lengkap dan masa pelaporan tiba. Relationship-nya cuma satu yaitu association, sekretariat, input data evaluasi. Normal flow and event-nya yaitu sekretariat masuk ke sistem, lalu pilih menu generate laporan evaluasi, lalu klik proses, sistem menyusun laporan otomatis. Lalu laporan ditampilkan dan bisa diunduh. Selanjutnya ialah review data evaluasi. Important levelnya itu high, use case type-nya yaitu main case. Primary aktornya itu komisioner. Stakeholder and interest-nya komisioner memastikan data evaluasi akurat sebelum diproses. Brief description-nya yaitu komisioner memeriksa data hasil input dan menginformasikan validasinya. Trigger-nya yaitu data baru diinput oleh komisioner. Relationship-nya yaitu biasa cuma satu yaitu association, komisioner, review data evaluasi. Normal flow and event-nya yaitu komisioner masuk ke sistem, pilih menu review data evaluasi, lalu pilih data-data yang belum direview, cek satu persatu dan beri tanda tidak valid. Selanjutnya ialah analisis evaluasi dan hitung indikator. Important levelnya yaitu high, use case type-nya yaitu main case, primary aktornya yaitu tenaga ahli. Stakeholder and interest-nya yaitu tenaga ahli bertugas untuk melakukan analisis lanjutan terhadap data evaluasi. Brief description-nya yaitu menganalisis trend, menghitung pencapaian indikator, dan memberi insight. Trigger-nya yaitu data telah dikompilasi dan divalidasi. Relationship-nya biasa cuma satu yaitu tenaga ahli, analisis, evaluasi, dan hitung indikator. Normal flow and event-nya yaitu tenaga ahli masuk ke sistem, pilih menu analisis evaluasi, lalu pilih indikator, sistem menampilkan tren perbandingan antar periode. Selanjutnya ialah lakukan perhitungan otomatis atau manual pada formulir yang disediakan, lalu simpan hasil analis. Case yang terakhir ialah buat rekomendasi kebijakan. Important levelnya sama high, use case type-nya main case, primary aktornya tenaga ahli. Stakeholder and interest-nya tenaga ahli menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. Brief description-nya yaitu membuat dokumen rekomendasi dari hasil analisis trend data. Trigger-nya itu analisis evaluasi telah selesai dan siap interpretasikan. Relationship-nya yaitu satu yaitu tenaga ahli buat rekomendasi kebijakan. Normal flow and event-nya yaitu tenaga ahli masuk ke sistem, lalu pilih menu rekomendasi kebijakan, lalu sistem menampilkan hasil evaluasi dan insight analis, lalu tenaga ahli mengisi draft rekomendasi berdasarkan data. Yang terakhir yaitu klik simpan atau ajukan ke ketua atau komisioner. Kali ini saya akan menjelaskan use case yang sudah diperbarui, yaitu sistem informasi advokasi. Nah, yang pertama ada merumuskan strategi advokasi yaitu oleh ketua, yaitu ada unggah materi yaitu advokasi yaitu sekretariat, lalu ada menyetujui strategi advokasi oleh komisioner, lalu kirim surat rekomendasi advokasi oleh sekretariat. Lalu ada analisis kasus untuk advokasi yaitu oleh tenaga ahli, terus edukasi publik oleh tenaga ahli, yang terakhir koordinasi dengan stakeholder yaitu oleh staf khusus.
Oke, di sini saya ingin menjelaskan use case skenario dari sistem informasi advokasi. Yang pertama ada use case skenario merumuskan strategi advokasi. Untuk levelnya yaitu high, primary aktornya ketua KND, tipenya main case. Stakeholder dan interestnya, ketua KND ingin memastikan advokasi berjalan sesuai arah kebijakan strategis. Brief deskripsinya, ketua KND menyusun strategi utama advokasi berjalan berdasarkan analisis isu dan kebutuhan publik. Triggernya, adanya strategi isu HAM yang perlu direspon. Relationship-nya berasosiasi, ketua KND berasosiasi dengan merumuskan strategi advokasi. Untuk normal flow of event-nya, ketua masuk ke sistem, pilih menu strategi advokasi, melihat data analisis dan rekomendasi dari tenaga ahli, menyusun poin-poin strategi dalam form digital, lalu sistem menyimpan dan menandai sebagai draft. Yang kedua ada use case skenario unggah materi advokasi. Levelnya yaitu high. Untuk primary aktornya sekretariat dan tipenya adalah main case. Stakeholder dan interestnya, sekretariat ingin mendistribusikan materi edukasi advokasi kepada publik atau internal. Brief deskripsinya, sekretariat mengunggah file dokumen, video, atau poster yang digunakan dalam kegiatan advokasi. Triggernya, materi baru siap dipublikasikan. Untuk asosiasinya, sekretariat berasosiasi dengan use case unggah materi advokasi. Untuk normal flow of event-nya atau activity diagramnya, sekretariat masuk ke sistem, lalu pilih menu upload materi, memilih file dari perangkat, menentukan kategori materi, lalu yang terakhir klik unggah sistem, mengunggah serta menyimpan. Yang ketiga ada use case skenario kirim surat rekomendasi. Untuk levelnya yaitu high, primary aktornya sekretariat, dan tipenya adalah main case. Stakeholder dan interestnya, sekretariat ingin mengirim surat resmi sebagai hasil advokasi kepada pihak luar. Brief deskripsinya, surat rekomendasi dikirim kepada stakeholder atau lembaga pemerintah atau mitra. Untuk triggernya, strategi telah disusun dan disetujui. Relationship-nya, sekretariat berasosiasi dengan use case unggah materi advokasi. Normal flow of event-nya, sekretariat masuk ke sistem, pilih menu kirim surat rekomendasi, mengisi data penerima dan isi surat, melampirkan dokumen pendukung, lalu klik unggah sistem, mengunggah serta mencatat log pengiriman. Lalu ada use case skenario analisis kasus untuk advokasi. Levelnya yaitu high, primary aktornya adalah tenaga ahli, dan tipenya adalah main case. Stakeholder dan interestnya, tenaga ahli menganalisis kasus HAM untuk dijadikan dasar strategi advokasi. Brief deskripsinya, tenaga ahli menganalisis kasus HAM aktual dan menginput temuan ke sistem. Triggernya, ditemukan kasus potensial untuk advokasi. Untuk relationship-nya, tenaga ahli berasosiasi dengan use case analisis kasus untuk advokasi. Normal flow of event-nya, tenaga ahli masuk ke sistem, pilih menu analisis kasus, mengisi form analisis, upload bukti atau tautan sumber berita, lalu simpan hasil analisis ke sistem. Lalu ada use case skenario menyetujui strategi advokasi. Untuk levelnya yaitu high, primary aktornya adalah komisioner, tipenya adalah main case. Stakeholder dan interestnya adalah komisioner ingin memastikan strategi advokasi telah sesuai prinsip dan etika HAM. Brief deskripsinya, komisioner meninjau dan menyetujui strategi advokasi yang dirumuskan oleh ketua. Strategi advokasi dalam status menunggu persetujuan, triggernya. Lalu untuk relationship-nya, komisioner berasosiasi dengan use case menyetujui strategi advokasi. Normal flow of event-nya, komisioner masuk ke sistem, akses menu persetujuan strategi, membaca detail strategi, memberikan persetujuan, lalu sistem memperbarui status strategi menjadi disetujui.
Lalu ada use case skenario edukasi publik. Untuk levelnya yaitu high, primary aktornya adalah tenaga ahli, tipenya adalah main case. Stakeholder dan interestnya, tenaga ahli ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu HAM. Brief deskripsinya, sistem digunakan untuk mempublikasikan materi edukasi dan kampanye. Triggernya, strategi advokasi telah dirumuskan dan siap dijalankan. Relationship-nya, komisioner berasosiasi dengan use case edukasi publik. Normal flow of event-nya, tenaga ahli mengakses modul edukasi publik, menentukan target audiens dan platform publikasi, menyusun konten kampanye, dan mempublikasikan materi dan mencatat respon. Lalu yang terakhir ada use case skenario koordinasi dengan stakeholder. Untuk levelnya yaitu high, primary aktornya adalah staf khusus, tipenya adalah main case, stakeholder dan interestnya, staf khusus ingin memastikan advokasi didukung dan tersampaikan ke mitra eksternal. Brief deskripsinya, proses komunikasi dan kolaborasi antar KND dengan pihak terkait. Triggernya, adanya strategi advokasi atau kasus prioritas. Relationship-nya, staf khusus berasosiasi koordinasi dengan stakeholder. Normal flow of event-nya, staf khusus masuk ke sistem, buka menu koordinasi stakeholder, isi form pertemuan atau diskusi, kirim undangan melalui sistem atau email, dan mencatat hasil koordinasi. Komisi Nasional Disabilitas itu memiliki sistem digital atau layanan online tertentu. Contohnya tuh kayak, kalau mau ngelaporin itu harus kemana gitu. Kalau ini sistem pelaporan, ada sistem pemantauan kayak gitu. Iya, Komisi Nasional Disabilitas itu belum memiliki secara khusus ya sistem tersendiri yang mandiri dari KND-nya ya, sebutan disingkatnya KND. Dan ingin memperbaiki atau mengembangkan sistemnya itu berdasarkan hasil wawancara KND saat ini masih bergantung pada sistem milik kementerian lain seperti Srikandi untuk persuratan dan arsip sistem penganggaran dari Bappenas. Ketiadaan sistem yang benar-benar mandiri membuat proses pemantauan evaluasi dari advokasi menjadi kurang optimal karena data yang ada harus disesuaikan dengan sistem pihak ketiga. Oleh karena itu, kami ingin merancang sistem yang dapat membantu KND dalam mengintegrasikan data pemantauan, evaluasi, dan advokasi dalam satu platform. Kedua, mempermudah akses internal bagi komisioner, sekretariat, tenaga ahli, dan staf khusus. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan keamanan dokumen, termasuk arsip yang dapat diakses dengan mudah sesuai hak akses masing-masing pengguna. Dengan sistem yang terintegrasi dan mandiri, diharapkan KND bisa lebih cepat, akurat, dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Sistem ini diterapkan kayak misalnya mulai dari menerima surat, kemudian surat itu dibaca oleh ketua, lalu ketua misalnya menunjuk. Nah misalnya nih dari UTB nih ada surat kalau masuk ke Srikandi itu masuk dulu ke persuratan, kemudian nanti dibaca oleh ketua, oleh ibu dibaca, lalu ibu nanti bisa di aplikasi itu ngirim pesan ya oleh petugas persuratan bahwa ini didisposisi kepada siapa gitu. Nah nanti orang yang didisposisi bisa menjawab, oh iya saya bisa, oh saya tidak bisa, atau mendisposisi lagi kepada yang lain. Ketika misalnya ada dokumen yang dibuat oleh KND, misalnya ada yang namanya rencana strategis. Setiap kementerian lembaga itu punya rencana strategis atau perencanaan apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan tugas. Nah, ini kan arsip. Agar tidak hilang, maka itu minta disimpan oleh Arsip Nasional. Dan nanti semua pihak bisa mengakses dokumen KND yang disimpankan sebagai arsip nasional. Jadi nanti ada surat yang tidak bisa dibuka publik dan ada dokumen yang bisa dibuka publik. Nanti KND minta, oh ini dokumen yang boleh di-share ke publik.
misalnya laporan tahunan KND nih, KND itu kerjanya apa aja, kan publik harus tahu. Maka itu kita minta ke Arsip Nasional untuk silakan semua pihak bisa mengakses kayak gitu. Disabilitas menjadi pengguna, menjadi user dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Jadi itu ada seperti sistem penganggaran, perencanaan, keuangan. Nah itu ada dari Kementerian Bappenas. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Nova Eka Putra Pratama dari kelompok 1. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian untuk hasil video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam poin-poin wawancara kami ataupun dalam makalah laporan kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau bisa kami tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin segitu saja. Dengan adanya 3 sistem informasi ini, kami berharap KND atau Komisi Nasional Disabilitas dapat bekerja lebih efisien